gue begini lagi karena memang kan gue udah bilang dari tadi gue akan menjawab 3 pertanyaan dari subscribers gue. Oke, ini subscribers gue namanya seseorang, anggap aja sekarang namanya si Bunga, ya kan. Si Bunga ini adalah wanita bercadar yang sedang menjalani hubungan dengan lelaki-lelaki asing kan. Kenapa gue sebut lelaki? Wah, banyak banget yang naksir dia guys, ya kan. Malam Mbak Intan, malam kamu yang ada di sana mau bahas juga tentang cerita saya katanya. Saya berteman dengan bule Amerika. Oke, sejak Juli tahun lalu, kira-kira 2 minggu sebelum dia naik haji, hubungan kami baik-baik saja walaupun di awal sempat hopeless karena jarak. Tapi semakin kesini dia semakin kelihatan care. Sesibuk apapun dia selalu menyempatkan teks gitu loh, ya kan. Tapi dia mengakui kalau dia punya kesulitan budget ke Indonesia katanya. Lalu saya memberi advice kalau memang dia low budget, cari saja cewek yang di areanya dia, ya kan. Tapi dia bilang I have feeling so strong, romantis banget kan. Secara dia juga dia bilang katanya temen gue yang bercadar ini treat itu bulenya itu so nice. Oke. Yang mau ditanyakannya adalah gini. Yang saya mau tanyakan adalah kalau dia adalah bule kere, berapa lama saya harus ngasih waktu untuk dia saving money? Dia bilang. Terus dia tanya lagi, saya tidak tahu standar life-nya orang sana. Saya malu bertanya karena tidak enak. Oke, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua dia tanya lagi, kemudian saya berkenalan dengan seorang Eropa. Tuh kan, gue bilang banyak banget yang naksir dia, ya kan. Akhirnya kenalan sama cowok Eropa, dia siap secara budget, dia siap. Dia bilang gitu, dia siap ke Indonesia dan ketemu saya. Terus setelah COVID itu reda, dia bilang. Hanya saja si bule Eropa ini ateis, dia bilang. Jadi saya tidak terlalu ambil hati karena kecil kemungkinan untuk dia ikut agama saya. Tapi bule Eropa ini juga super care ke saya. Tiada hari tambah foto, kirim foto kabarnya ke sana katanya. Tapi terus terang ya, perasaan lebih kuat perasaan saya terhadap si bule ini karena memang mereka seagama. Visi dan misi mereka itu sama, dibilang. Tapi terkendala sama budget, sedangkan bule Eropa ini ateis. Tapi dia strong secara finansial, tapi dia seorang yang ateis, dia bilang. Jadi pertanyaannya dia adalah, oke, ini panjang percakapan gue sama dia kan. Jadi pertanyaan dia adalah, jadi gimana nih kak? Gue harus pilih yang mana yang serius menurut lo, yang mana yang serius? Terus si Amerika yang kere atau si bule Eropa yang ateis, dia bilang gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya pasti mau suami saya juga seiman, dia bilang. Oke, karena dia adalah perempuan yang sangat beriman, dia memakai cadar. Gue jelas gue lihat dia pakai cadar yang hitam itu guys. Oke, langsung aja gue mau jawab. Buat kamu yang ada di sana sebentar ya kan, ini banyak banget kertas-kertas gue ada di sini kan. Bule Amerika, kamu cinta, kamu sayang, kamu klik karena dia seagama tapi kere. Sampai kapan saya ngasih waktu ke dia maksimal untuk menunggu lu bisa datang, katanya lu mau saving money, kata lu serius sama gue tapi lu kere gitu kan. Jadi kalau menurut gue standar hidupnya di Amerika ini sekalipun dia miskin banget, dalam arti miskin banget itu tapi tetap kerja ya. Kan gue udah pernah bilang di sini rata-rata orang Amerika itu mereka tuh kerjanya dibayar per jam. Mereka dibayar per jam. Yang paling rendah itu pekerjaannya itu adalah $9 1 jam. $9. $1 itu kan 14.000 kan, 14.000 kalau nggak salah ya, gue lupa juga. Jadi kalau misalnya dia bekerja sampai jam 5 sore, contohnya 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, dia 8 jam dia kerja sampai $9 dikali 8 itu berapa? Ya kan? $9 dikali 8 jam itu hasilnya berapa sih? 9 kali 9, 81. Ya lu hitung aja sendiri ya kan. Jadi
Itu lagi belum dipotong yang namanya uang makannya dia, belum dipotong namanya makan pagi, siang, sore, ya kan. Terus misalnya dia rata-rata orang sini kan biarpun miskin mereka punya mobil karena tidak ada aksesnya, tidak ada namanya bus. Otomatis kan dia harus beli bensin gitu kan. Nah, itu gue ngasih rata-rata standarnya yang gue hitung standarnya yang paling rendah ya, yang $9. Kalau misalnya dia sudah sangat-sangat profesional tapi dia masih kategori bukan yang punya profesi bagus gitu ya, biasanya akan dibayar sekitar $12 per jam. Itu yang sudah sangat-sangat, misalnya contohnya kerja di Walmart atau di Indonesia ini apa ya namanya ya, supermarket lah gitu kan, itu dia udah posisinya bagus, biasanya dibayar $12 per jam. Rata-rata seperti itu, mau di McD, mau di KFC, mau di Walmart, mau di Home Depot, mau di mana-mana, gajinya mereka tuh pakai per jam gitu. Nah, kalau dia sampai bekerja 8 jam, misalnya kita kali dengan 12 yang paling tinggi, ya lo hitung aja pendapatannya berapa. Ditambah lo bilang katanya dia itu nggak pernah masak, dia itu masaknya aja selalu beli makanan. Berarti lo bisa hitung, perkirakan aja 12 itu dikali 8, 12 dikali 8, 8 kali 2, 16, 61, 81, 8, 9 96, 12 kali 8, 96 $96 dia ciptakan uang per hari, dikurangi sama biaya makan dia, berapakah yang di save dia, yang mampu dia save? Itu rumah sendiri atau dia ngontrak? Kalau misalnya dia ngontrak artinya dia harus bayar lagi yang namanya kontrakan per bulan. Itulah jadinya kalau misalnya lo bener-bener cinta seperti yang lo bilang, gue tuh nyamannya sama dia karena dia seorang yang muslim gitu kan, kita punya visi misi yang sama. Kalau menurut gue, kalau dia bener-bener mau datang ke Indonesia, tapi untuk ongkos doang ya, gue rasa 1 tahun cukup lah, 1 tahun cukup lah untuk ongkos dia datang ke Indonesia. Tapi itu juga dibantu, misalnya dibantu dengan lo yang misalnya dia 2 minggu di Indonesia, cari hotel murah atau misalnya dia nginep di rumah sepupu ya laki-laki lo gitu kan. Terus lihatlah budgetnya selama vacation ini 2 minggu ini mau kemana-mana gitu kan, kemana aja yang mau lo datengin gitu. Selama setahun gue rasa itu cukup untuk dia menyimpan uang. Ada juga di sini salah satu temen gue yang nikah sama bule, itu si Ari itu nikah sama bule itu kan. Suaminya dia itu punya adiknya itu pacaran sama teman gue orang Indonesia gitu kan. Bule ini kerja 2 shift loh, dimana dia kerjanya 2 untuk bener-bener ngumpulin duit supaya bisa datang ke Indonesia gitu. Bila siapa tahu kalau emang bule yang lo bilang ini yang orang Amerika ini bener-bener suka sama lo, dia bisa melakukan pekerjaan 2 kok sekaligus gitu loh. Pagi sama sore dilanjutin lagi misal sampai jam 11 malam kan. Karena ada salah satu orang melakukan kayak gitu demi untuk datang ke Indonesia gitu. Itu standarnya yang gue bilang ya. Rata-rata seperti itu yang gue tahu seperti itu. 1 tahun itu cukup. Terlebih kalau misalnya dia mau kerjanya 2 kantor, 2 kerjaan gitu loh. Itu gue rasa 1 tahun itu cukup banget. Terus sedangkan yang Eropa dia ateis. Bule Eropa mapan tapi ateis. Kalau misalnya balik lagi ke masalah agama gitu ya, kan gue pernah bilang di video gue yang sebelumnya, bule itu kebanyakan memang ateis. Makanya gue agak kaget bulenya lo bilang Amerika itu dia seorang haji, gue agak kaget sih. Itu jarang banget terjadi gitu loh. Atau mungkin dia itu peranakannya yang lahir di sini tapi peranakannya bukan peranakannya Amerika gitu. Karena memang jarang banget terjadi seperti itu. Kayak Jerry suami gue gede di sini tapi peranakan Eropa gitu kan. Banyak juga orang Arab di sini yang lahir di sini juga gitu. Jadi udah warga negara sini tapi peranakan darah dagingnya orang Middle East gitu loh. Kalau menurut gue, lo harus pilih yang mana, ikutin kata hati lo. Balik soal agama, ateis itu sebenarnya sih nggak ini ya. Ateis itu mempercayai Tuhan, tapi tidak mempercayai agama. Dia percaya ada Tuhan Maha Pencipta, tapi tidak percaya yang namanya ada agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Mereka tidak percaya. Itu balik lagi ke lo, kuncinya ada di lo. Video gue tolong ditonton yang soal bule masuk Islam jadi mualaf gitu kan. Banyak banget bule-bule yang nikah sama cewek-cewek Islam.
Bule kan rata-rata Kristen kan, ngaku-ngaku KTP-nya Kristen. Ada yang Kristen beneran juga, ada yang ateis juga. Karena gue juga kaget. Banyak bilang waktu gue di Indonesia banyak bule ateis. Gue pikir semua bule itu ateis. Tidak semuanya bule ateis. Kalian tahu nggak, di Huntsville ini itu jarak-jarak sekitar 15 menit itu gereja semuanya. Kalau sampai misalnya satu Huntsville ini ada bisa gereja 40 biji gitu kan, artinya kan banyak banget orang yang datang ke gereja. Makanya mereka membangun yang namanya gereja kasih, gereja baptis, gereja ini banyak banget. Padahal Huntsville kan nggak besar-besar banget gitu kan. Nah jadi gitu. Kalau soal balik lagi ke agama, lu tonton video gua. Kalaupun misalnya dia ateis, tapi lu bisa menunjukkan keislamannya lu dalam diri lu tanpa lu berpidato sama dia, tanpa lu membacakan Al-Quran sama dia, tanpa lu korek semuanya, lu cuci otaknya, tanpa melakukan itu. Tunjukkan keislaman lu dalam diri lu yang bisa dia lihat secara kasat mata. Oh ternyata ya perempuan ini sangat muslimah, perempuan ini mampu merubah pemikiran si ateis ini untuk bisa mengikuti elu gitu. Kuncinya ada di elu kok. Banyak kan gue udah bilang, banyak temen gue yang kawin sama muslim tapi tetap makan babi. Bacon itu babi, rata-rata bacon ini orang Amerika itu sarapan mereka pakai bacon. Banyak juga temen-temen gue tuh makan bacon gitu loh. Menurut itu mereka tuh yang biasa gitu. Kalaupun lu pengen membawa dia sesuai dengan apa yang mau menjadi imam dalam agama lu gitu kan, itu harus lu contohkan dalam diri lu sendiri gitu loh. Terus si bule Eropa ini positifnya dia mapan ya kan, tapi dia ateis. Nah kalau ateis ini lu bisa menunjukkan keislaman lu dengan baik dan benar ke dia, gue yakin banget seseorang yang kita sayang melakukan sesuatu itu sangat berpengaruh. Contohnya, walaupun suami gue bilang gue tidak pintar, tidak selevel sama dia sekolah pendidikannya, tapi karena dia cinta sama gue, di saat dia menanyakan sesuatu hal ke gue dalam urusan kantor, ternyata secara tidak langsung, lo tau gak, itu bisa mempengaruhi pikir dia mengikuti apa omongan gue. Benar, itu sering terjadi loh, ya kan? Gue baru pindah dari Florida pergi ke Alabama. Rumah gue di Florida gue kosongin kan, gue pernah bilang baru kemarin gue kosongin. 7 tahun rumah gue di Florida kosong guys. Gue bayar listrik, gue bayar semuanya per bulan, maintenance-nya gue bayar semuanya, listrik, AC nyala terus untuk menjaga suhu ruangan supaya tidak rapuh gitu kan namanya. Kalau suhunya pas kan rumahnya tetap kokoh kan, kayak seakan-akan ada yang tinggal kan. Itu suami gue tidak mendengarkan gue selama 6 tahun, tidak mendengarkan gue, tidak mendengarkan orang tuanya untuk jangan dikontrakin. Begitu gue sampai sini gue bilang kita kontrakin, lu buang-buang uang, harusnya rumah itu bisa dikontrakin selama sebulan itu 25 juta satu bulan, gue bilang gitu. Kenapa kita harus bayar maintenance sedangkan lo misalnya rumah itu kosong? Suami gue secara tidak langsung akhirnya dia mengangkat itu semua, kita bawa ke sini. Suami gue bilang, shit, harusnya gue dari kemarin dengerin omongan lo, baru sekarang gue dengerin omongan lo. Kalau misalnya kita di dalam pasangan kita disayang, omongan kita itu akan sangat berpengaruh loh buat pasangan. Gue bilangin, makanya gue bilang walaupun dia ateis, tapi kalau lu bisa menunjukkan diri lu, keislaman lu, dia cinta sama lu, dia akan mengikuti secara pelan-pelan. Oke? Keuntungannya dia mapan. Nah, kedua, yang Amerika ini, lo bilang lo klik sama dia, visi misinya ada, tapi dia kere, ya hidup itu pilihan. Lo mau yang mapan apa mau yang kere? Kalau misalnya lo pilih yang kere, berarti lo harus siap di mana lo datang ke sini, menikah di sini, lo harus kerja, lo harus bantu dia secara finansial karena dia aja tidak mampu. Dia tidak mampu dalam arti dia pertama kenal udah bilang gue tuh kere gitu loh. Lo harus mampu yang namanya membantu dia secara finansial. Kalau memang lo berani ngambil resiko itu, berarti kan lo harus tahu kan dia tidak mampu membiayai hidup gue harus mampu membiayai hidup gue sendiri di luar negeri gitu. Kalau memang lo berani ngambil resiko itu, go ahead gitu, silahkan, berdasarkan the power of love gitu, karena lo mengikuti kata hati. Memang sih dalam mengambil keputusan lebih baik kita mengikuti apa kata hati kita guys, gue bilangin, karena biasanya itu yang paling benar.
Jangan karena si anu, jangan karena, tapi ikutin isi hati lu, karena itu biasanya lebih baik, lebih benar gitu loh. Tapi di si bule Amerika ini lagi-lagi gue katakan ini kan tidak mapan, berarti lo harus siap segala resiko itu ya. Lo harus kerja, lo harus mampu membiayai hidup lo sendiri, apalagi misalnya kalau lo punya anak kan. Dan yang ketiga, kalau memang cinta itu pasti bisa lo lakuin. Banyak peluang kalau mau kerja di Amerika ya kan, banyak banget, lo nggak usah takut. Gue nggak mau memilih si Eropa atau gue nggak mau memilih si Amerika, semuanya gue kasih yang namanya positifnya. Negatifnya itu kalau misalnya nikah sama bule yang miskin kere ini, maaf ya, seperti yang lo bilang, lo harus berjuang, lo harus dari awal lagi, lo harus bisa menafkahi diri lo sendiri. Apalagi kalau misalnya lo punya anak, untuk transfer ke Indonesia atau lo mau kasih transfer ke orang tua gitu loh, karena dia sendiri aja masih belum mampu gitu kan. Nah kalau milih yang ateis ini, positifnya dia tuh lebih mapan, tapi dia ateis. Ya dulu mau satu agama, lo bisa kok pelan-pelan mengajari, pelan-pelan menarik dia, tapi jangan dipaksa ya. Karena bagaimana dia jarang ateis ini rata-rata yang udah ateis ya, dia tidak percaya agama sekalipun mau. Ya karena ya udah cuman di buku aja gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mampu, lu bener-bener serius, lu bakal bisa merubah dia menjadi seperti yang lu inginkan gitu loh. Nah lu pilih mau yang kere apa yang mapan gitu loh. Kalau mapan berarti kan lu istilah secara finansial dia mampu, lu gak harus berpikir gua keluar negeri, gua harus kerja, kalau enggak gua nanti gimana anak gue yang di Indonesia, kalau enggak orang tua dia gimana. Capek juga ya kan. Kalau gue sih akan lebih memilih, karena dua-duanya lu bilang care gitu kan, gue akan lebih memilih yang mapan lah ya. Bilang gue ini matre gitu kan, apalagi soalnya gue berpikir gini, boleh kalian ngatain gue matre, Intan matre, boleh, memang iya gue matre gitu. Gue berpikir gini, kalaupun gue menikah dengan si Eropa ini yang mapan ini, tiba-tiba gue bunting, otomatis gue ada satu dimana garansi buat gue gitu loh. Oh anak gue ini punya rumah, makan enak, tidur enak, sekolah bakal bagus gitu loh. Terus kalau misalnya gue nikah sama si Amerika ini, dia belum terlalu mapan gitu loh. Kalau misalnya gue bunting, tiba-tiba gue bunting, aduh gue harus kerja begini, bukannya gue takut malas kerja, bukan, aduh lebih berat kayaknya lebih berat gitu. Tapi kadang-kadang ada the power of love, kerja sama bareng kan jadi sukses ya kan. Nah ini film itu ada tangan lu. Kalau gue jadi lu, gue akan lebih milih yang mapan. Kan ditanya, makanya gue jawab kan, karena gue nggak mau capek-capek. Gue kerja. Kalau kalian yang ngelihat Instastory gue tuh banyak banget kegiatan gue, bagaimana cara gue menciptakan uang gitu loh. Karena gue tahu gue mau membuat diri gue aktif gitu loh. Kerja sih nggak, kerja lo lihat tuh rumah gue udah bersih semuanya. Makanya gue tadi baru sekarang bikin vlog kan, gue pel semuanya, gue elap sampai daun-daun yang di situ gue elap-lapin tuh, saking rajinnya gue ya kan. Kalau perempuan harus rajin, kalau perempuan nggak rajin namanya jorok. Apalagi yang bisa kalian andalkan sebagai perempuan kan, sambal. Ya sudah, gitu aja jawaban dari gua. Semoga ini bisa membantu kamu yang ada di sana. Hidup itu pilihan. Kamu yang tahu, follow your feeling, ikuti kata hati lo. Kalau misalnya lo yakin sama yang Amerika ini, walaupun dia susah, lo bisa bekerja sama dengan baik, lo akan bisa banyak juga pasangan berjuang dari nol sukses kok, ya kan? Atau enggak misalnya lo mau pilih yang Eropa ini karena lo nggak mau memulai dari nol. Lo pikir itu terlalu capek di usia gue yang sekarang udah segini, mau mulai dari nol lagi, itu pilihan. Tapi ya kalau gue dipilih ya gue akan cari yang lebih mapan. Tapi gue lihat dulu mapan tapi lo baik apa enggak sama gue. Kalau nggak baik dengan gue sama yang kere tapi dia sayang sama gue, dia jujur sama gue, dia care sama gue. Buat apa kaya tapi lu nya nggak care kan? Kalau dua-duanya sama-sama care, ya gue pilih yang mapan lah. Oke, gitu aja jawaban dari Intan. Semoga ini bermakna, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu yang ada di sana. Apapun keputusannya aku hargain. Sebelum kamu ngambil keputusan, kamu berpikir lagi. Lagian juga ini masih jarak jauh kan, lagi corona, udahlah anggap aja, enjoy aja, bilang aja iya dulu sama dua-dua. Belum ada ikatan juga kan. Belum tentu dia seserius itu juga kan. Iyain aja, ikutin dulu alurnya dia, mau ke kiri mau ke kanan kiri, iyain aja dulu kan. Soalnya si Amerika yang baru naik haji ini gue cemburu banget dia. Oh iya, dia mau ngajak, nggak usah dibahas itu terlalu panjang. Ya udah, begitu aja jawaban gue. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan buat kalian semua subscriber gue yang mau tanya, boleh banget masuk Intan Kurkowski
Selamat datang semua subscriber gue. Terima kasih udah gabung dengerin Intan ngomong. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam sejahtera dari Intan buat kalian semuanya. Bye bye.